Selamat siang, saya Pasore Matthew dari kelas 11 MIPA 2 absen 24, membuat video ini untuk memenuhi tugas PPKN. Di sini saya akan membahas tentang ancaman integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Nah, pertama dimulai dulu dari definisi ancaman ya. Ancaman adalah setiap usaha baik dari dalam negeri atau dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu pengertian ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya adalah ancaman yang membahayakan disebabkan isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik antara masyarakat dan pemerintah, serta masalah antar suku, agama, ras, dan golongan, ataupun hanya sekedar menciptakan sebuah kerenggangan di antara masyarakat atau menciptakan hubungan yang dingin di antara masyarakat, serta tindakan yang menghilangkan ciri khas suatu daerah, suatu bangsa, dan melunturkan produk-produk hasil pemikiran para leluhur yang telah diturunkan secara turun-temurun. Tadi sebelumnya adalah pengertian dari ancaman di bidang sosial dan budaya. Lalu, apa saja ancaman integrasi nasional di bidang sosial dan budaya? Ya, ancamannya bisa dibilang sangat banyak, misalnya terorisme, separatisme, berita-berita bohong, individualisme, eksklusivisme, hedonisme, sikap stereotip, sifat konsumtif, kebodohan, perkembangan iptek, klaim dari negara lain, korupsi, konflik suku, agama, ras, dan antar golongan, atau konflik SARA juga yang dibumbui dengan isu-isu politik, terus kemiskinan, dan masuknya ideologi-ideologi asing, contohnya ideologi liberalisme. Bisa dilihat ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya itu sangat banyak ya. Dan karena apa? Karena ancaman integrasi nasional di bidang lain seperti politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan ideologi secara tidak langsung mempengaruhi juga integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Lalu bagaimana ancaman integrasi nasional di bidang lain dapat mempengaruhi bidang sosial dan budaya? Pertama di bidang politik, tadi saya menyebutkan korupsi ya. Nah, misalnya pemerintah melakukan penggelapan terhadap uang masyarakat, menyalahgunakan uang masyarakat. Nah, masyarakat tentu tidak akan percaya lagi dong karena uang mereka disalahgunakan, harusnya untuk memajukan negara malah disalahgunakan gitu untuk kepentingan pribadi. Siapa sih yang bakal percaya terhadap pemerintahan yang korup? Gak ada kan? Nah, hal ini jelas dapat menyebabkan keretakan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi ada pengaruhnya ke bidang sosial dan budaya juga ujung-ujungnya. Lalu di bidang pertahanan keamanan misalnya gerakan separatisme ya. Nah, gerakan separatisme ini adalah gerakan yang mencoba memisahkan diri dari negara dan mendirikan negara baru ya. Misalnya suatu daerah ingin memisahkan diri dari negara dan mendirikan negara baru. Nah, mungkin ada beberapa faktor penyebabnya ya, misalnya tidak atau kurang merasa kurang diperhatikan pemerintah, atau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang sebangsanya ya. Misalnya diperlakukan rasisme ya. Hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan daerah tersebut ya untuk menjadi anggota atau menjadi bagian dari sebuah negara dan memilih untuk memisahkan diri. Di sini jelas ya ada keretakan hubungan ya antara daerah tersebut dengan pemerintah atau dengan daerah lain ya. Lalu ancaman di bidang ancaman separatisme ini sangat didukung juga oleh sikap masyarakat yang stereotip ya. Misalnya suatu daerah ingin memisahkan diri dengan negara. Nah, mungkin orang-orang dari daerah tersebut yang sedang dalam rantau ya, mungkin akan dicap juga sebagai pengkhianat negara. Ya. Padahal tidak semua orang dari daerah tersebut benar-benar ingin memisahkan diri dari negara. Mungkin ada yang loyal terhadap negara ya, walaupun ada yang ingin memisahkan diri juga, tapi tidak semuanya gitu.
Maka dari itu sikap stereotip ini perlu dihilangkan. Berikutnya di bidang ekonomi, bagaimana ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi dapat mempengaruhi bidang sosial dan budaya juga. Tadi salah satu contohnya saya sebutkan adalah kemiskinan ya. Nah, kemiskinan itu mungkin terjadi karena seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, kebutuhan pokok kesehariannya, karena disebabkan oleh susahnya mendapatkan penghasilan. Biasanya dirasakan oleh orang-orang kecil ya, pelaku-pelaku usaha kecil susah mendapatkan penghasilan gitu. Nah, karena dari itu mereka berseru kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan mereka gitu, memperhatikan pelaku usaha kecil, karena pemerintah dinilai seperti memperhatikan investor-investor asing atau pengusaha besar. Tapi tenang, pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan pelaku UMKM ya, pelaku usaha kecil. Nah, di Bandung sendiri contohnya ada taman PKL ya, buat taman khusus untuk pedagang kaki lima ya. Itu salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap usaha mereka ya. Ada di Jalan Malabar dan setiap hari Minggu saya selalu ke sana ya untuk makan bubur ayam, di sana enak ya. Jangan lupa berkunjung ke sana ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya pemerintah tidak memperhatikan pelaku-pelaku usaha kecil, bagaimana jadinya? Mungkin ada keretakan hubungan antara pelaku usaha kecil dengan pemerintah ya, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya mempengaruhi bidang sosial dan budaya juga. Ya, ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Bagaimana ancaman integrasi nasional di bidang ideologi dapat mempengaruhi integrasi nasional di bidang sosial dan budaya? Nah, jadi salah satu penyebab terbesar atau penyebab utama dari ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Teknologi itu selalu berkembang dari masa ke masa untuk memudahkan kehidupan manusia, mendekatkan manusia, dan lebih membuat kehidupan dinamis. Dengan teknologi kita dapat mengetahui segala hal yang ada di dunia ini ya. Misalnya dengan handphone kita, kita mengakses Google, mengakses media sosial, kita dapat melihat apa saja yang terjadi di dunia ini, dan kita tidak akan tertinggal berita-berita terbaru. Kita juga dapat melihat gaya hidup public figure idola kita, apa saja aksesoris yang dipakai mereka, apa merek tas yang dipakai oleh Syahrini, apa merek kacamata yang dipakai oleh Lisa Blackpink, atau jam tangan yang dipakai oleh Mark Lee. Kita bisa melihat ya, dan orang itu cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh idolanya. Nah, hal ini dapat menyebabkan sikap hidup konsumtif. Kita ingin membeli aksesoris yang dipakai oleh public figure ya. Jelas ya, aksesorisnya mahal dan rata-rata itu merek dari luar negeri ya, rata-rata ya, gak semua ya. Nah, hal ini jelas merupakan salah satu bentuk individualisme. Kenapa? Karena kita sendiri tuh sibuk untuk mempermewah diri ya, sedangkan di sekitar kita mungkin ada orang yang masih miskin gitu kehidupannya, dan kita tidak memperhatikan mereka. Ini adalah salah satu bentuk individualisme dan bukanlah ciri khas negara kita. Lalu dengan mengakses handphone kita juga dapat mengetahui segala macam hal tentang kebudayaan orang di Amerika, kebudayaan orang Jepang, kebudayaan di Eropa, dan jelas membuat ilmu kita semakin banyak dan bertambah banyak ya. Namun hal ini dapat membuat kita sombong dan lupa bahwa kita itu belum mempelajari budaya sendiri gitu. Membuat kita itu aku udah banyak ilmu nih, ngapain lagi harus belajar budaya sendiri. Males gitu. Mending belajar budaya orang-orang negara maju gitu. Sehingga kalau seperti ini terus, maka budaya kita lama-lama akan menghilang. Lalu
perkembangan teknologi ini dapat membuat kita itu bersifat individualis. Kita lebih mementingkan dunia kita sendiri, menciptakan dunia sendiri dengan handphone kita, dan lebih fokus di media sosial, menyibukkan diri di media sosial, sehingga kita juga kelupaan untuk mempelajari budaya kita sendiri, dan budaya kita juga akan hilang lama-lama. Dan sikap individualisme ini dapat meregangkan hubungan kita dengan masyarakat. Kita hidup individualis, sikap kita konsumtif, kita hidup hedonis, dan niru gaya hidup orang barat, memamerkan merek aksesoris yang kita punya, dan ini membuat citra kita buruk di mata masyarakat, dan yaitu meregangkan hubungan kita dengan masyarakat, dan ujung-ujungnya berpengaruh juga ke bidang sosial dan budaya. Cara hidup yang kita tiru dari orang lain, dari negara lain, itu mencerminkan ideologi mereka gitu. Dan secara tidak langsung kita membangga-banggakan ideologi negara asing, negara lain. Ini juga ya itu salah satu bentuk ancaman di bidang ideologi, dan efeknya berpengaruh juga terhadap integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Tuh. Seperti dari pembahasan tadi, ternyata ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya itu sangat banyak. Karena ancaman integrasi nasional di bidang lain seperti di bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan ideologi secara tidak langsung mempengaruhi juga ancaman integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Lalu bagaimana cara untuk menanggulangi atau menangani ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya? Caranya yang jelas ya banyak sekali. Pertama, kita itu harus mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras, dan golongan. Kita juga tidak boleh bersikap eksklusivisme, bersikap individualis, bersikap rasisme. Kita juga harus lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita harus memiliki kepekaan sosial. Kita harus peduli terhadap orang-orang yang susah hidupnya. Jangan kita hanya mementingkan keinginan sendiri, ingin membeli ini, membeli itu, tapi kita juga lupa memperhatikan orang yang sedang kesusahan di sekitar kita. Kita juga harus mencintai produk-produk dalam negeri dan memiliki inisiatif ya. Artinya inisiatif untuk belajar budaya kita sendiri. Kita juga harus mengenyam pendidikan tinggi dan menuntut banyak ilmu agar kita dapat pintar untuk memilih dan menyeleksi budaya luar yang masuk ke dalam negara kita. Tapi yang paling ini salah satu hal yang penting menurut saya adalah dengan pendidikan karakter ya. Bagaimana karakter seorang anak dididik untuk menjadi karakter yang rajin, bekerja keras, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terutama terhadap budaya sendiri, terus tidak bersikap individualis, bersikap rendah hati dan sebagainya ya. Tapi pendidikan karakter ini paling diutamakan di keluarga. Jadi ini tidak lepas juga dari peran orang tua, bagaimana mereka membesarkan anak mereka ya, untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Nah, tuh kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga jangan menyebarkan berita-berita bohong yang dapat memecah belah persatuan negara Indonesia. Ya mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih telah menyimak.